Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang materi terminologi medis penyakit infeksi. Dengan anggota yang pertama, saya sendiri Angelina Rizky Permatasari dengan NIM 210205085. Yang kedua ada Delia Nina Salsabila dengan NIM 210205094. Dan ada Gilang Rangga dengan NIM 210205102. Pertama, penyakit infeksi. Penyakit infeksi merupakan penyakit menular dan penyakit yang disebabkan oleh organisme yang tidak menular. Namun, hal paling ditentukan dalam penyakit infeksi yaitu organisme yang memiliki kemampuan untuk berpindah dari manusia ke manusia atau hewan atau lingkungan ke manusia. Menurut WHO, penyakit infeksi merupakan penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme patogen seperti bakteri, virus, parasit, jamur, dan lainnya yang dapat menyebar baik secara langsung atau tidak langsung dari satu orang ke orang lain. Penyakit infeksi berdasarkan penyebabnya. Yang pertama ada infeksi virus. Virus merupakan penyebab infeksi yang menyerang sel-sel sehat di tubuh. Yang kedua ada infeksi jamur. Infeksi jamur. Jika pertumbuhan jamur tidak tiba-tiba meningkat, maka akan terkena penyakit. Yang ketiga ada penyakit infeksi bakteri. Jika keseimbangan bakteri terganggu karena menurunnya imun, maka akan menyebabkan terjadinya penyakit. Yang keempat ada infeksi parasit. Yang pertama ada patozoa, yang kedua ada helminth atau cacing, yang ketiga ada etoparasit. Kedua ada mekanisme penyakit infeksi, penyebaran penyakit infeksi. Secara langsung penularan terjadi dari penderita penyakit infeksi ke orang lain. Yang kedua, penularan dari ibu ke bayi. Yang ketiga, penularan dari hewan ke manusia. Selanjutnya akan dibacakan oleh Delia. Secara tidak langsung, ada dua, yaitu yang pertama penularan benda yang terkontaminasi, yang kedua penularan makanan dan minuman yang terkontaminasi. Terminologi medis. Pengertian terminologi medis. Terminologi medis adalah ilmu peristilahan medis yang merupakan bahasa khusus antar profesi medis atau kesehatan, baik dalam bentuk tulisan maupun lisan. Sarana komunikasi antara mereka yang berkecimpung langsung atau tidak langsung di bidang asuhan atau pelayanan medis atau kesehatan. Yang ketiga, sumber data dalam pengolahan dan penyajian dari diagnosis dan tindakan medis atau operasi, khususnya di bidang aplikasi ICD, ICOMPIM, ICHI, yang memerlukan akurasi dan presisi tinggi yang merupakan data dasar otentik bagi statistik morbiditas dan mortalitas. Pengguna terminologi medis di antara lain yang pertama tenaga medis, yaitu dokter, dokter gigi, dokter spesialis. Yang kedua, tenaga keperawatan, bidan. Dan yang ketiga, yang fisik, yaitu fisioterapi, okupasi terapi, speech terapi, dan lain-lain. Kemudian tenaga kesehatan masyarakat. Kemudian tenaga keteknisian medis, yaitu para medis dan informasi kesehatan, radiografer, analisis, dan lain-lain. Struktur bentuk istilah medis, yaitu harus ada satu atau lebih dari satu unsur root, kemudian bisa diikuti bisa tidak oleh sufiks, atau diakhiri dengan root yang difungsikan sebagai sufiks.
Kemudian bisa didahului oleh satu atau lebih dari satu prefiks. Bisa juga tidak memiliki prefiks sama sekali. Unsur kata penyusun istilah medis. Yang pertama adalah root. Root adalah istilah yang biasanya digunakan untuk menggambarkan anggota tubuh. Fungsinya sebagai dasar atau inti istilah medis. Yang ketiga adalah fungsi dari prefiks adalah memodifikasi arti root yang melekat di belakangnya dengan memberi informasi tambahan tentang lokas, jumlah, dan waktu terkait. Yang ketiga, sufiks terletak di bagian paling belakang dari istilah terkait yang berfungsi sebagai kata akhiran, sedangkan pseudosufiks berfungsi sebagai unsur kata sufiks. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Gilang. Selanjutnya, cara analisis istilah medis. 1. Kenali sufiknya terlebih dahulu, kemudian temukan root di bagian tengah, kemudian bisa ada atau tidak ada unsur kata prefix di bagian terdepan istilah terkait. 2. Menentukan terlebih dahulu arti sufiks, menuju ke arah kiri arti root, kemudian arti kata prefixnya. Bila diantaranya ada tambahan unsur kata, umumnya adalah root. Penulisan terminologi medis pada penyakit infeksi. Cistitis. Root, cis artinya kandung kemih, sufiks itis artinya peradangan. 2. Uretritis. Root, uret artinya uretra, sufiks itis artinya peradangan. 3. Gastroenteritis. Rootnya gester artinya lambung, enter artinya usus. Sufiks itis artinya peradangan. Perihepatitis. Root hepat artinya hati, sufiks itis artinya peradangan, prefiksnya peri artinya di sekitar. Penulisan terminologis Endokarditis. Rootnya kardi artinya lambung, sufiks itis artinya peradangan, prefiksnya endo artinya di dalam. Terus tuberkulosis, rootnya tuberkul, artinya tuberkel bulatan, sufiks osis, artinya penyakit atau suatu kondisi. Selanjutnya salpingitis, rootnya salping, artinya saluran tuba, sufiks itis, artinya peradangan. Rhinosinusitis, rootnya rhino, artinya hidung, rootnya sinus, artinya dinding sinus, sufiksnya itis, artinya peradangan. Terus endometritis, rootnya meter, artinya rahim, sufiksnya itis, artinya peradangan, prefiks endo, artinya di dalam. Enterokolitis, rootnya enter, artinya usus, rootnya kol, artinya usus besar, sufiks itis, artinya peradangan. Terus folikulitis, rootnya folikel, artinya folikel rambut atau tempat rambut tumbuh, sufiks itis, artinya peradangan. Perikarditis, root kardi, artinya jantung, sufiks itis, artinya peradangan, prefiks peri, artinya di sekitar. Sekian persentase dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.